Saya jalan, tiba-tiba di belakang saya tuh ada yang ngikutin dari keluar dari pohon tebu. Pacar saya ngomong, "Yang, itu apa? Ada orang kayaknya ngikutin." "Serius? Coba tengok spion." Saya tengok spion, bener ada yang ngikutin. Saya ngeliat dari lampu jalan itu, jadi ketika dia lewatin lampu jalan itu ada orang. Pakai motornya nggak ada bodinya. Jadi dia tuh mengeluarkan senjata, dan gara-gara pacar saya nengok, dia malah makin ngebut. Jadi saya kebutin lagi. Saya ngebutin lagi tuh, saya bener-bener deg-degan banget mas, deg-degan banget. Itu akhirnya. Jadi nih pocongnya selalu ada di pinggir jalan? Selalu ada di pinggir jalan, kayak ngikutin gua. Dengan sosok yang sama? Sosok yang sama, sosoknya itu bang, gue jelasin. Sosoknya itu bener-bener menurut gue ngeri. Karena dia tuh pakai kain kafan. Jadi masih ada ikatan kepalanya. Terus gue nggak ngeh mukanya. Karena gue nggak berani lirik sedikit pun. Dia tuh di badannya tuh dari itu tuh ada bercak tanah. Abis gue mikir gue udah mati. Ini kayaknya mayat abis dimakamin. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi guys, sebentar lagi masuk waktu lebaran. Dimana nih kalau udah mau lebaran, biasa itu cuma ada dua nih. Yang pertama itu THR, yang kedua itu mudik. Nah, buat kalian yang mudik, gue doain deh. Semoga kalian selamat sampai tujuan. Nah, ngomong-ngomong soal mudik nih. Jadi sekarang di samping gue udah ada seorang narasumber yang punya pengalaman saat lagi pulang kampung nih. Dia touring tuh naik motor dari Jakarta ke Padang selama 15 hari. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Mas Abdul. Selamat malam Mas Fajar. Dari Jakarta ke Padang itu kan jaraknya lebih dari 1.200 km. Lebih dari 1.200. Berapa orang saat itu? Waktu itu saya berdua doang sama pacar saya. Berdua doang? Berdua doang sama pacar saya. Mau modus atau gimana? Nggak modus. Itu emang rencana kita udah lama kok. Itu berdua, kemana-mana berdua, touring, naik motor. Oke. Saya dengar-dengar juga ya, dibisikin. Katanya pada saat itu, selama 15 hari, mau dibegal juga, dan banyak mengalami kejadian horor. Betul. Itu dikejar begal 2 hari, dikejar. Diliatin yang tak kasat mata itu banyak banget. Benar-benar banyak banget. Apa yang dirasain pada saat itu? Takut banget karena itu di situ di kondisi situ tuh benar-benar kanan kiri nggak ada barengan, kanan kiri nggak ada orang, kanan kiri nggak ada lampu. Jadi benar-benar pure hutan. Dan sepi pada saat itu? Kita sendiri doang, berdua. Oke deh, baik ditahan dulu ceritanya ya Mas Abdul ya. Nah, sebelum dimulai kayak biasa, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue nih, Drill Aditya, biar cepet 1 juta follower guys. Terus juga follow TikTok RJL di mana ada konten-konten yang beda selain di YouTube. Terus gue juga pengen ngasih tahu sama kalian nih, apaan tuh? Lebaran tiba, tiba-tiba THR, tiba-tiba THR. Nah guys, kalau udah mau lebaran gini, biasanya tuh yang paling ditunggu-tunggu tuh THR. Nah, kalau udah dapet THR, pasti kalian tuh pengen beli barang-barang kebutuhan untuk lebaran ya. Nah, untungnya nih, Bukalapak lagi ada banyak promo menarik. Ada bobol potongan ekstra diskon sampai dengan 95%. Ada juga banting harga setiap hari, mulai dari peralatan elektronik, barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak baju, celana, terus juga sepatu, dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa pakai loh kode vouchernya RJL Bukalapak yang bakal ada di kolom deskripsi. Jadi langsung aja guys, download aplikasi Bukalapak, jangan sampai ketinggalan promo menarik dari Bukalapak. Buka aja Bukalapak. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Abdul, boleh diceritain pengalaman awalnya itu kayak gimana?
Jadi gue tuh berangkat dari Jakarta Timur bersama pacar gue naik motor sendirian. Kita tuh nggak ada bareng-barengan dengan orang lain atau bergerombol, itu nggak ada. Jadi kita tuh benar-benar pure berdua naik motor di atas satu motor. Kita tuh berangkat dari sini, dari Jakarta itu tanggal 4 Februari 2021 jam 1 malam. Kita berangkat dari sini jam 1 malam. Dari Jakarta itu kita harus melewati Tangerang dulu dan Banten lah, istilahnya Banten. Sampai di daerah Tangerang itu udah mulai kejanggalan. Kita tuh ngalamin bocor ban motor 3 lubang. Tapi pas dicek sama tukang tambal bannya itu cuma ada 1 paku doang. Tapi 2-nya itu nggak ada pakunya. Ya udah mau nggak mau kita tambal kan. Kita tambal, udah selesai tambal kita jalan lagi. Dengan berpikiran positif terus. Karena kita udah ngejar target di nyampe Merak itu sekitaran subuh. Jadi ketika kita masuk kapal itu udah sunrise. Masuk kapal, keluar kapal sekitaran jam 6:30, jam 7 pagi udah keluar dari kapal Bakauni. Kita keluar kapal Bakauni itu kita menuju ke arah Bandar Lampung. Kita menuju arah Bandar Lampung itu sekitaran jam 10 siang lah udah nyampe Bandar Lampung. Nyampe Bandar Lampung kita istirahat, kita dikondisikan oleh kawan-kawan kita yang berasal dari komunitas yang sama. Lepas dari Bandar Lampung itu sekitaran jam 2 atau jam setengah 3 sore, itu kondisi hujan. Menuju arah lintas timur. Jadi menuju arah lintas timur ini kita dilewati oleh hujan dulu. Sampai malam itu hujan. Lintas timur nih kemana nih? Arahnya itu ke arah Tulang Bawang. Kita ke arah Tulang Bawang lintas timur. Dari arah Bandar Lampung. Lewatin daerah namanya Natal kalau nggak salah deh. Tujuannya kemana? Padang? Ke arah Palembang. Kita pertama Palembang. ke arah Palembang dulu. Karena lintas timur itu ngelilingi Palembang sama Jambi. Jadi kita tujuan pertama adalah Palembang. Kita berkendara itu sampai jam 6 sore. Dari komunitas kita tuh udah nelpon sebenarnya. Dul, udah jangan jalan. Karena lu di daerah Lampung. Lepas dari maghrib, jangan jalan ya. Kita tetap jalan. Karena apa? Kita tuh positive thinking dan dengan apapun kita hadapin. Karena pikiran kita cuma satu, cepet nyampe Palembang. Cepet-cepet buru-buru nyampe Palembang. Tapi tetap saya jalan tuh, kita tetap berkendara terus. Sampai akhirnya itu jam 7 malam. Itu suasananya gimana? Suasananya itu benar-benar kanan kiri itu hutan tebu, hutan karet, ya campur-campuran, ada yang hutan jagung juga, ada yang hutan sawit. Kita jalan terus, tetap jalan sampai jam 7 itu kita minta barengan sama orang dari Tangerang. Dia dari Tangerang. Saya ngomong ke orang itu, "Bang, mau kemana?" "Saya mau ke unit 2 bang." "Bareng yuk." Kita bareng sama dia. Kita jalan bareng tuh. Nah ini ketemunya di mana orang? Di pom bensin, di depannya pom bensin. Jadi saya habis dari pom bensin itu, habis ngisi bensin, ketemu sama dia. Kita minta bareng. Sampai unit 2. Sekitaran jalan 1,5 jam atau 2 jam. Kita jalan bareng sama dia. Di tengah-tengah hujan. Sampai daerah unit 2. Dia minta pamit sama kita. Dia ngomong ke saya, "Bang, mampir dulu yuk rumah saya. Karena udah nggak memungkinkan jalan malam di daerah sini." Saya tetap kekeh. Saya tetap berpegangan teguh untuk tetap jalan. "Udah bang, nggak apa-apa. Saya jalan aja lanjut." Karena saya pikir Palembang nggak jauh. Saya pamit dari dia, saya jalan lagi. Berselang 10 menit berpisah sama mas-mas itu dari Tangerang. Saya di jalan-jalan enak tuh sekitaran 80 km per jam. Itu di kanan kiri saya tuh ada hutan tebu. Saya masih ingat hutan tebu. Saya jalan, tiba-tiba di belakang saya tuh ada yang ngikutin keluar dari pohon tebu. Pacar saya ngomong, "Yang, itu apa? Ada orang kayaknya ngikutin." "Serius? Coba tengok spion." Saya tengok spion. Bener ada yang ngikutin. Saya ngeliat dari lampu jalan itu, jadi ketika dia lewatin lampu jalan itu ada orang. Pakai motornya nggak ada bodinya. Jadi dia tuh mengeluarkan senjata.
di apa namanya, di kebawahin itu senjatanya dia, senjata tajam Mas. Senjata apa tuh? Kayak model istilahnya golok lah, kayak model golok itu bentuknya. Jadi yang ngikutin berapa? Satu motor. Itu satu motor ngikutin. Jadi saya di depan. Satu orang? Dua orang dia boncengan. Pacar saya udah nengok ke arah dia. Dan gara-gara pacar saya nengok, dia malah makin ngebut. Jadi saya kebutin lagi. Saya ngebutin lagi tuh saya bener-bener deg-degan banget Mas. Deg-degan banget. Itu akhirnya dikejar-kejar dia tuh sekitaran hampir 20 atau 30 menit. Saya dikejar sama dia. Akhirnya di depan saya ngelihat ada pos ada kayak pelang kuning, tulisannya pos polisi. Saya mampir pos polisi, saya berhenti, pacar saya turun dari motor untuk minta izin ke petugas yang berjaga. Dia nggak berani mampir, dia akhirnya lewat. Dia lewat, saya menyadari akan lewatnya dia. Untung ada pos polisi ya? Itu dia Bang untungnya. Gue langsung masukin motor gue ke area pelataran pos polisinya itu, dan polisinya juga langsung pada keluar, jadi kayak menyadari akan kedatangan gue. Polisinya niat gue plat nomor B, jadi dia ngomong udah langsung masuk aja. Jadi dia ngomong udah langsung masuk aja ke musola, udah taruh aja parkir motor sono, istirahat di sono. Akhirnya di situ kita cuci motor, mandi, bersih-bersih. Setelah itu gue video call sama komunitas gue, ngomong, Pak, tadi saya diikutin di jalan. Dia pada nanya, sama siapa? Gak tahu, motornya nggak ada bodinya. Orang-orang situ kayaknya soalnya nggak pakai helm. Udah gitu bawa senjata dikebawahin ke aspal. Teman-teman gue yang di video call itu ngomong, istighfar, istighfar. Itu tuh udah nggak benar. Terus juga itu hati-hati tuh sama cewek lu. Kenapa emang Pak? Gue bilang hati-hati. Tetap cewek lu suruh istighfar. Jangan sampai bengong, jangan sampai hilang kesadaran. Tetap fokus. Ya, soalnya ada yang ngikutin cewek lu tuh, Vi. Ya, kayaknya dia berprasangka tuh buruk sama cewek lu. Hati-hati, pokoknya hati-hati. Istighfar terus ya, suruh cewek lu. Itu nitip amanat ke gue dari komunitas gue. Itu ketua gue yang ngomong sendiri. Gue setontak pikiran sama pacar gue, udah yang banyak-banyak istighfar. Kita namanya di jalan, kita jalan jauh, terutama kita jalan malam. Kalau jalan malam udah kita mendingan istirahat aja ya. Akhirnya dari situ kita istirahat, kita tidur. Sekitaran jam 1 atau jam 2 kita tidur, pacar saya tuh bangunin saya. Dia tuh bangunin saya tuh kayak ngegerakin badan saya gini terus, kayak badan saya digerakin semua, sampai kepala saya juga ditonjok-tonjokin kayak suruh bangun. Tapi saya nggak bangun di situ tuh. Gue bener-bener gak bangun Bang, bener-bener gak bangun. Dibangunin pacar gue juga gak bangun. Pacar gue tuh cerita ke gue kalau dia tuh kayak kecekek, jadi kayak pengen ngomong juga susah, susah gitu Bang. Jadi kayak ada yang nyekek, tapi kita berdua doang di situ. Akhirnya pacar gue tuh kayak nahan sakit gitu Bang sampai sekitaran jam 2:30 atau jam 3. Akhirnya dia tidur. Akhirnya jam mau azan subuh, muazin yang jaga musola itu datang bangunin kita berdua. Dan nggak tahu kenapa kita berdua tuh langsung bangun sama muazin itu. Mas, bangun. Udah mau azan subuh. Kita berdiri bangun, ngomong, oh iya Pak, iya kita bangun Pak, kita sholat. Ya, kita akhirnya langsung ke kamar mandi untuk wudu. Setelah wudu, kita ngomong berdua, yang lu semalam ngapain aja? Lu gue bangunin gak bangun-bangun. Gue gak tahu yang, lu emang bangunin gue? Iya lu bangun, lu udah sampai nyaut ngomong iya bentar. Tapi kenapa gak bangun-bangun? Gue tetap berpikiran positif, gue sampai ngomong udah istighfar ya. Gue juga istighfar terus, udah jangan sampai berpikiran negatif. Setelah sholat subuh, kita jalan ngomong ke petugas ya, Pak mohon izin, kita habis ini mau jalan lagi ya Pak, mau ke Padang. Oh ya udah deh, hati-hati. Perjalanan masih jauh. Kalau capek istirahat ya. Setiap 3 jam aja sekali istirahat. Itu kata Pak polisinya. Kita jalan. Kita mulai perjalanan itu jam 6 dari polsek itu. Jam 6:30 deh kalau nggak salah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Jadi kita tuh mulai perjalanan bang jam 6:30. 6:30 kita baru berangkat dari Polsek itu. Kita sampai Palembang itu jam 5 sore lah, jam 5 sore. Kita istirahat 3 hari 2 malam di situ. Kita ke rumah saudara juga. Nah kita habis itu di hari ketiganya dari kita nginep itu jam berapa ya? Jam 10 kita baru jalan tuh dari Palembang menuju ke arah Jambi. Kita menuju ke arah Jambi itu jam 10. Kita 10 apa nih? 10 pagi. 10 pagi kita jalan tuh. 10 pagi kita jalan sampai jam 4 atau jam 5 sore. Kita udah mulai ngerasa tuh capek. Akhirnya jam maghrib lah kita istirahat. Kita putusin maghrib istirahat. Akhirnya ketemu tuh pom bensin untuk sholat maghrib tuh kan saya mikirnya. Jadi biar sekalian mandi sekalian. Nah setelah mandi saya sholat maghrib. Di musola itu saya sholat maghrib. Rakaat pertama lancar. Nah di rakaat kedua ini saya mikir, waduh, saya lagi rakaat kedua tuh kayak ngerasa tuh ada yang ngeliatin gitu. Saya ngeh itu di ujung pelipis mata saya tuh di kiri atas itu kayak ada yang ngeliatin saya. Dia tuh matanya tuh merah, mukanya hitam, rambutnya panjang sampai nembus ke jendela bawahnya ventilasi. Jadi atasnya ventilasi, bawahnya ada jendela. Jadi rambutnya nembus ke panjangnya tuh nembus ke jendela. Jadi kelihatan di jendela juga. Saya dari situ sholat udah ngerasa tuh kayak gemeteran. Saya sholat tetap harus khusyuk gimana pun caranya, madep bawah. Selesai sholat, saya nggak berani nengok kiri, nggak berani nengok kanan, langsung muter balik, langsung panggil pacar saya. Udah gantian sholat, pacar saya gantian sholat, dia sholat, saya jagain motor. Abis itu udah selesai dia sholat, udah aman. Kita jalan lagi tuh, kita jalan lagi sekitaran jam 7, setengah tujuan hampir jam 7. Malam ya? Udah malam itu kan, udah selesai sholat maghrib. Kita jalan sekitaran 2 jam dari kita musola tadi. Itu tuh kita nemu jalanan kayak model agak tanjakan gitu bang. Nanjak, terus habis itu agak turun. Saya ngaca gitu dari kejauhan. Karena kiri kanan apa? Kiri kanan itu posisi itu jalannya tuh kanannya hutan sawit, kirinya tuh kebunnya tuh nggak kelihatan bang. Jadi pohonnya rindang semua, tapi di bahangnya pohonnya itu nggak kelihatan semua. Apa itu kayaknya hutan, gelap banget kok. Ini jalan posisi itu nggak ada orang sama sekali, kecuali motor kita sendiri. Saya belok itu nanjak. Kok saya ingat di tikungan itu ada orang lagi bakar sampah. Saya pikir orang bakar sampah di sini tuh posisi mungkin buang sampah, habis buang sampah dibakar sampahnya kan. Tapi saya ngeliat lagi di situ nggak, kanan kiri tuh nggak ada rumah warga. Rumah warga tuh bener-bener nggak ada di situ, tuh kanan kiri hutan. Saya lewatin lah itu api itu. Saya pikir seumur hidup saya lewatin api itu pasti ada asapnya. Dan setelah lewatin asapnya tuh pasti ada baunya gitu bang. Kalau orang bakar sampah tuh pasti ada baunya. Ini bener-bener saya lewatin itu nggak ada baunya, nggak ada asapnya. Saya udah lewatin asap api itu. Saya nengok kiri kan kosong gitu kan, hitam gelap. Terus saya ngeliat spion kanan. Kok spion kanan? Saya ngehin itu posisi apinya tuh bukan di pinggir jalan lagi bang, tapi adanya posisinya ke tengah jalan. Adanya tuh di tengah-tengah garis-garis putih yang di tengah itu. Kok saya panik ini. Ini kok posisi apinya tadi adanya di kiri jalan, kok di tengah jalan jadinya berubah. Terus saya ngehin lagi, ternyata tuh apinya tuh kayak bergerak gitu bang. Dari garis itu kan ada spasinya tuh. Dia tuh kayak lewat, kayak lari gitu, kayak ngejar saya. Saya makin ngebutin motor saya tuh. Dia makin ngebut, kayak dia pengen ngejar saya gitu. Akhirnya pas
agak turunan jalanan agak nurun begitu, udah lewatin tanjakan, turunan, apinya ngilang. Di spion saya tuh dia nggak ngikutin lagi. Jadi dikiranya tuh api buat bakar sampah. Saya mikirnya gitu. Tahu-tahu gitu. Apinya gerak ngikutin. Gerak bang, gerak. Bahkan ngikutin motornya. Gerak ngikutin motor gua. Itu pacar gua nggak ngeh itu ada api, bener-bener nggak ngeh. Dia tuh nggak tahu. Apinya tuh kayak gimana? Apinya tuh bentuknya tuh bang segede apa ya? Dia jadi gini bang, ujungnya apinya itu kayak ada batu. Gua ngeliat tuh karena kan biasa kan kalau di api di balik apinya itu kan ada kayak hitam-hitam kayak lagi dibakar gitu kan. Gua ngeliat tuh kayak ada batu. Tapi batunya tuh nggak terlalu gede sih, tapi apinya juga gede, apinya lumayan gede. Gue pikir kan orang bakar sampah kan, karena kalau orang bakar sampah tuh apinya segede-gede orang bakar sampah. Tapi pas gue ngehin lagi, ini tuh bukan orang bakar sampah ternyata. Gue tetap berpikiran itu ini bukan Banaspati. Tapi pas gue ngehin lagi dia jalan ngedeketin gue, berarti ini Banaspati. Ini tuh kode ke gue. Gue juga nggak tahu itu tuh kenapa tiba-tiba bisa jalan. Tapi pas gue udah lewatin tanjakan itu turunan itu udah hilang, nggak ngikutin gue lagi. Gue jam 10 jalan lagi ketemu ini bang, pacar gue ngomong ke gue. Pacar gue ngomong gini, Yang, lu ngeliat nggak tadi? Ngeliat apa Yang? Lu nggak ngeliat tadi? Ngeliat apa Yang? Lemper ya, lemper. Pacar gue ngenepok-nepokin badan gue. Yang lemper, itu tadi lemper. Lu perhatiin nengok kanan ya? Ada daging atau enggak? Dia ngomong gitu. Gue jalan, tapi itu posisi konstan bang, jalan 80. Gue nggak mau ngebut banget. Gue lampu jauhin, ternyata bener bang, ada lemper di kanan. Dia jarum jam 2. Jadi makin lama tuh makin lewatin gue tuh, jadi dia nggak gerak. Tapi adanya di seberang gue. Dia soalnya tuh kayak lagi nunggu angkutan, tapi madepnya sono. Lemper tuh pocong maksudnya? Maksudnya pocong. Pacar gue ngodeinnya gitu. Yang ada pocong, tapi dia ngomongnya lemper, ngodeinnya. Nah, karena gue udah tahu dia nggak berani ngomong pocong. Gue ngomong ke cewek gue, istighfar ya, jangan yang aneh-aneh pikirannya. Gue liatin lagi, gue perhatiin, bener bang, 25 meter lagi ada lagi tuh pocong. Gue konstan, gue inget di mata gue jarum jam angka 2 itu dia tuh munculnya dari jam angka 2 gini, lewat lagi begitu. Seterusnya sampai sekitaran hampir 1 kilometer. Jadi udah lewat dari 1 kilometer tuh ada pohon bang. Pohonnya gede banget, gede. Jadi pohonnya kayak agak ngelintang ke jalan begini, kayak setengah jalan. Nah udah lewat dari pohon itu udah hilang. Jadi nih pocongnya selalu ada di pinggir jalan? Selalu ada di pinggir jalan, kayak ngikutin gua. Dengan sosok yang sama? Sosok yang sama. Sosoknya itu bang, gue jelasin. Sosoknya itu benar-benar menurut gue ngeri. Karena dia tuh pakai kain kafan. Jadi masih ada ikatan kepalanya. Terus gue nggak ngeh mukanya. Karena gue nggak berani ngelirik sedikit pun. Dia tuh di badannya tuh itu tuh ada bercak tanah merah gitu, tanah liat. Gue kayak tanahnya masih basah gitu. Kayak baru soal tuh abis gue mikir gue udah mati. Ini kayaknya mayat abis dimakamin. Tapi gue mikir lagi, jangan sampai berpikiran gitu. Gue berpikiran positif, udah jangan berpikiran yang aneh-aneh. Cewek gue juga ngomong, gue mantin, udah jangan yang aneh-aneh. Mungkin ini pertanda kita masuk di daerahnya dia. Udah, kita jalan lagi aja. Tetap berpositif thinking, udah jangan yang aneh-aneh. Kita jalan. Itu sampai akhirnya jam 12 kita ketemu teman-teman kita di Jambi. Selamat datang di kota Jambi. Alhamdulillah kita akhirnya ketemu di rumah kawan-kawan kita. Kita nginep di situ 2 hari 2 malam. Setelah gue tidur di rumah teman gue ini 2 hari 2 malam, kita berangkat tuh dari Jambi sekitaran jam 9 atau jam 10 siang. Jam 10 siang, karena kita sarapan dulu. Ini nggak takut apa ya? Gue berpikiran tuh takut nggak takut bang, karena posisi itu katanya temen gue itu kita tuh udah aneh-aneh, badan kita tuh udah aneh-aneh dibilang sama teman kita yang di Jambi ini. Teman kita sampai ngomong, tapi lu nggak kenapa-napa kan, muka lu pucet tuh. Oh lu cerita lihat setan gitu? Gue cerita, sampai temen gue tuh ngomong dia bawain bapaknya temannya itu untuk doain kita supaya lancar di jalan.
Jadi dia tuh salah satu teman dari gue ini bawain bapaknya untuk bacain doa kita supaya kita lancar di jalan, jangan digangguin. Nah dari situ bang, besokannya dari doain itu gue jalan, gue badan gue enteng banget, beda banget dari sebelum gue nyampe Jambi. Gue jadi ngerasa kayak agak ringanan badan gue. Gue jalan jam 10 dari Jambi menuju ke arah Muara Bungo dulu, lewat jalur namanya Tebo. Dari Jambi itu sekitar jam 10 kita nyampe di lewat tuh jalan pinggir kali terus. Kalinya ini tembusannya dari Sungai Musi bang. Jadi aliran Sungai Musi nih pinggirnya nih kita ada jalanan. Kita jalan tuh terus. Nah gue itu ngeh itu sekitaran abis ajan zuhur. Ada kakek-kakek bang jalan di pinggir. Itu masih agak jauh gue bang liatnya dia. Masih agak jauh, masih di depan, masih sekitaran 500 meter lagi di depan gue. Tapi gue jalan makin lama kan gak deketin dia. Makin lama gue nyalip dia. Udah setelah gue nyalip dia, gue gak spion. Itu tuh awalnya tuh gue mikirnya tuh kan kakek-kakek ini orang biasa gitu kan. Orang lagi mancing atau apa. Soalnya dia bawa kayak model kantong plastik gitu bang. Gue gak ngeh. Kalau kakek-kakek ini ternyata makin gue deketin, makin kakek ini deket sama gue. Pas gue udah lewatin dia, kakeknya hilang. Di spion gue tuh udah gak ada. Jadi kayak di spion gue tuh, di kiri spion gue tuh seharusnya tuh kakek ini jalan masih ada di aspal. Kirinya tuh ada rumput, kirinya langsung pohon, di baliknya langsung air, sungai. Kakeknya nggak ada. Gue nengok spion kanan, nggak ada, kosong plong. Belakang gue tuh kosong plong, nggak ada orang apa-apa. Yang ada tuh cuman bekas pos ronda di kanan. Itu juga masih agak jauh. Kanan gue tuh posisi tuh hutan bakau bang. Jadi kayak bakau pinggirnya sungai gitu, kayak bakau gitu. Gue lagi-lagi berpikiran positive thinking. Pacar gue ngeliat dari jauh kakek-kakek itu. Pas gue udah deketin dia ngeliat. Pas udah lewatin gue ngomong, yang lu tadi ngeliat kakek-kakek kan? Iya. Kok kakek-kakeknya gak ada sekarang? Suduh yang ditengok sama cewek gue, bener gak ada. Gue mastiin lagi, yang lu tengok kanan kiri ada gak dia? Gak ada. Tapi gue berpikir positif lagi. Ini siang-siang bohong, mana mungkin sih bang? Siang-siang bohong, digangguin gue. Dan apalagi ini jalur provinsi, karena gue abis dari situ gue gak lama ketemu bis antar kota yang jurusannya Jakarta. Dia nyalip gue. Gue berpikiran lagi nih jalan provinsi, gak mungkin gue ketemu yang begituan dong. Gue berpikir positif thinking terus jalan sampai jam 4 sore. Gue di Muara Bungo, gue istirahat. Gue dibawa ke rumah teman gue. Gue istirahat di situ, gue disuruh jalan besok paginya. Besok paginya kita jalan jam 9 pagi ke arah Sumatera Barat. Ini rame-rame? Ini sendiri bang, masih tetap sendiri. Tapi kita tuh sebelum istirahat di rumahnya dia ini, kita tuh dijemput. Kita dijemput di pinggir jalan. Jadi mereka udah nongkrong di pinggir jalan. Kita dibawa ke mesnya dia, kita istirahat di mesnya dia. Kita jalan lagi dari mesnya dia besok paginya jam 9. Jam 9 kita jalan lagi dari situ ke arah Sumatera Barat. Kita masuk dulu nama daerahnya tuh, saya lupa itu masuknya tuh daerahnya sebelum Sawalunto. Pokoknya tuh sama datang di Sumatera Barat ada tugunya. Kita masuk ke situ, itu jam 11, jam 12. Kita masuk jam 12 sampai ketemu jam 4 sore kita dijemput untuk mampir ke Sawalunto. Kita mampir Sawalunto. Kita istirahat di situ sampai jam maghrib. Jadi kita sholat maghrib dulu di base campnya dia nih di Sawalunto, di base campnya bikers. Jam setelah maghrib itu kita jalan lagi. Kita pamit, Pak, ini saya mau habis ini mau ke Padang Panjang. Lewat mana ya? Oh kamu habis ini lewat kaki gunungnya Marapi aja deh. Enak kok lewat situ pegunungan. Enak jalannya cepet kok. Dia ngamanatin begitu. Kita dikawal satu motor ke tugu perpisahannya Sawalunto menuju Padang Panjang. Kita selfie dulu di situ. Habis itu baru dia tinggalin kita. Kawan kita ini Bang Randa. Abis dari jalan situ kita baru jalan sekitaran 10 menit. Pacar gue bilang, yang udaranya dingin banget yang. Iya dingin banget ini, kayaknya pegunungan ini. Kanan kirinya kayaknya hutan, kebun teh. Dia ngomongnya kebun teh. Iya kayaknya kebun teh sama kopi nih. Soalnya bau-baunya tuh ada bau tehnya gitu bang. Terus akhirnya gue jalan lagi kan, karena kedinginan itu pacar gue tuh jadi kayak ngerangkul gue badannya gitu, karena kedinginan kan. Itu jaket satu aja tuh tembus
apalagi nggak pakai jaket gitu, itu anginnya benar-benar tembus banget itu. Sepi dan gelap juga ya? Sepi dan gelap, itu kanannya tuh kayak gunung gitu, di kanan kita ada gunung, kayaknya kaki gunungnya tuh, kirinya tuh ada jurang, jadi makin lama ke kiri itu kelihatannya tuh agak bawah, karena kirinya tuh makin dataran rendah, kita tuh di tengah-tengahnya, dataran rendah sama dataran tinggi. Itu bener-bener nggak ada penerangan sama sekali, kita ngandelin cuman lagi-lagi lampu motor kita doang kita ngandelin. Kita jalan, pacar gue ngomong, "Bang, Yang, tadi ngeliat gak?" "Hah? Ngeliat apaan?" "Ini gue ngeliat lemper." "Serius lu, Yang?" "Iya, kayaknya ini lemper yang tadi kita lihat yang kemarin kita lihat di ini deh, di jalur ke arah Jambi." "Seriusan lu?" "Iya, serius." Itu gue sambil ngomong gitu tuh, akhirnya ketemu lagi lemper itu. Setelah gue ngomong gitu, dia ketemu lagi di kanan, posisinya di kanan dengan posisi yang sama waktu kita ngeliat beberapa hari kemarin di arah Jambi. Di kanan, lagi madep sana, dengan posisi gesturnya masih ada tanahnya semua. Tapi gue nggak ngeh itu pocong yang sama atau bukan. Tapi lagi-lagi gue ngomong, "Yang, istighfar, jangan aneh-aneh, ini di daerah orang." Akhirnya gue ngomong, gue jalan lagi, "Udah, Yang." Jadi lu ketemu sama pocong di Sumatera Barat yang tadi lu lihat dari Jambi? Di Jambi. Itu udah beda provinsi padahal. Itu udah jauh banget, perkiraannya itu 500 km ada itu bedanya. Sama tuh, kain kafannya ada tanahnya juga. Kain kafannya masih ada tanahnya juga, posisinya juga masih ada ininya juga, dan gestur tubuhnya sama. Karena gue ngeliat itu beberapa kali tuh ada pocong tuh, modelnya tuh ada yang kain kafannya udah lusuh, ada yang kain kafannya masih baru gitu, Bang. Ini kayak gue ngeliat itu tuh kayak tanahnya tuh masih banyak, bener-bener banyak banget. Kayak hampir nutupin kain kafannya. Gue jalan lagi, ngeliat dia lagi. Begitu terus sampai sekitaran 1 menit 2 menit. 1 menit 2 menitnya motor itu sekitaran jaraknya itu 500-an meter. 500 meter, akhirnya dia ngilang. Pacar gue ngomong, "Yang, udah kayaknya udah gak ada deh." "Iya, udah gak ada, Yang. Udah, alhamdulillah deh kalau gitu deh." Gue ngomong gitu. Pacar gue ngomong, "Ya udah, Yang, istighfar aja terus. Jangan bengong ya, jangan bengong." "Iya, jangan bengong." Kita jalan lagi. Akhirnya tuh ketemu agak tikungan begitu, Bang. Terus gue ngerem mendadak. Pacar gue kaget. "Lu ngapain sih ngerem mendadak? Ini kan jalanan begini, nikung-nikung. Ngapain ngerem mendadak?" Gue ngomong, "Yang, gue tadi ngeliat anak kecil nyebrang." "Demi apa?" "Iya, anak kecil nyebrang barusan." "Gue gak ngeliat, Yang." Cewek gue ngomong gitu. "Gue barusan ngeliat, Yang. Ini dia masuk ke kiri barusan. Jaraknya tuh gak ada 5 meter, gue hampir nabrak dia." "Udah, jalan lagi." Pacar gue lagi ngomong, "Udah, jalan lagi. Positive thinking, jangan sampai berpikiran yang aneh-aneh." Kita jalan lagi. Akhirnya tuh gue mikir tuh gak ada aneh-aneh. Sekitaran 15 menit tuh akhirnya ketemu tikungan lagi. Nah, di tikungan ini nih, ini tuh ada kampungan warga. Gue mikir aman nih kan kampungan warga, kan ada lagi yang ngeronda di pinggir jalan. Orang-orang yang ngeronda itu juga ngeliatin gue, senyum. Ya gue klakson. Akhirnya gue jalan. Akhirnya tuh di depan tuh ngeliat tuh kayak akhirnya perumahan warga, kayak kampungan warga tuh berakhir. Iya, akhirnya kampung warga tuh kayak berakhir gitu, Bang. Akhirnya masuk ke perkebunannya lagi. Tapi sebelum meninggalkan kampungan warga itu, di kiri itu ada musola. Di kiri itu ada musola. Dia tuh musolanya tuh nggak gede-gede banget sih. Dia tuh ada keranda, Bang, di depannya. Keranda itu yang gue pikiran di pertama itu adalah seumur hidup gue, kalau gue ketemu keranda di musola itu pasti nggak pernah ada kain warna hijaunya. Pasti selalu cuma keranda besinya doang. Tapi kok ini ada kerandanya, ada kainnya, dan kainnya bergerak. Saya kayak soal tuh itu keranda lagi melayang. Gue ngomong sama pacar gue, "Yang, ini lu ngeliat gak?" "Ngeliat apaan?" "Ntar aja deh." Gue ngomong, "Ntar aja deh." Udah lewatin itu, "Yang, tadi keranda kayak terbang, Yang." "Ah, gue gak ngeliat." Pacar gue gak ngeliat. Gue doang yang ngeliat di situ. Lagi-lagi di situ tuh pokoknya tuh hampir kejadian yang ada di kaki Gunung Merapi tuh gue mau yang ngeliat. Lepas dari kampungan warga,
Ntar dulu nih, jadi tadi kan ada musola. Ya, musola di kiri. Kerandanya di depan gitu? Jadi di terasnya musola. Jadi musola itu kan ada pagar. Nah, di balik pagar itu, pagarnya paling tingginya 3 meter kan. Nah, di balik 3 meternya ini, pagar ini ada kerandanya, Bang. Jadi kelihatan dari pinggir jalan kerandanya tuh. Tapi kerandanya posisinya tuh kainnya tuh lagi kayak ngampe gitu, Bang. Kainnya bergerak. Jadi soalnya tuh kayak ngisaratin gue tuh kok kainnya tuh kerandanya tuh terbang. Tapi gue nggak ngerti itu kerandanya terbang atau enggak ya. Tapi intinya kainnya tuh gerak. Gue berpikiran lagi positif, istighfar. Ayo kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Akhirnya tuh gue ketemu di tikungan, Bang. Di tikungan ke kiri, belok ke kiri habis itu agak nurun. Nah, di agak turunan ini gue sempet lampu jauh, Bang. Sempet lampu jauh, takutnya kan di depan abis turunan gue belok kanan takutnya. Ternyata di depan itu turunan doang. Di depan turunan doang, gue lampu jauh. Itu tuh, Bang, ada lagi sosok yang menurut gue aneh. Gue baru pertama kali ngeliat. Itu tuh udah cewek. Lagi madepin bahangin gue. Jadi dia tuh madep sana. Gue dari bahangnya dia. Dia madep sana. Dia tuh cewek, perawakannya tinggi. Baju putih sampai kaki, nutupin kaki. Badan bahangnya bolong, Bang. Badan bahangnya bolong. Bener-bener bolong banget. Jadi bolongnya tuh dari sampai pinggul. Bolongnya. Gue ngomong sama cewek gue. Yang itu di depan apaan? Cewek gue ngeliat. Yang kita berhenti. Gue perhatiin lagi. Kita berhenti itu ada sekitaran 50 meter lah dari dia. Gue berhenti, kaki gue turun. Itu yang bikin gue merinding banget. Ada batu, Bang. Jatuh dari badannya. 1, 2. Batunya jatuh. Gerak lagi batunya. Itu kelihatan? Kelihatan, Jelas. Bang, jatuhnya. Jatuhnya tuh kelihatan. Lu sentro gimana, Bang? Lampu jauh, kan posisi gue lagi lampu jauh tuh. Lampu motor gue lagi di lampu jauhin. Lagi didimin. Cewek gue ngomong, yang kita pelan-pelan deketin. Istighfar, baca ayat kursi. Ayo kita jalan lagi. Gue pelan-pelan jalan, masukin gigi 1, gue jalan lagi. Itu dia tuh hilang, Bang. Hilang. Gue nggak tahu ngapa, itu hilang dia tuh di depan gue. Kayaknya sih cewek gue ngomong katanya terbang. Cuman gue nggak ngeliat terbangnya dia. Pokoknya di depan gue hilang. Gue mikir, udah masukin lagi aja gigi 2. Udah positif dingin, udah jalan lagi. Kita jalan lagi nikung. Habis nikung udah. Abis itu gue ngeliat map, itu gue nggak ngeliat map itu, Bang. Gue benar-benar gemeteran tangan gue. Sampai kuduk gue naik semua. Dari tadi ketemu hantu mulu ya? Gue nggak tahu, Bang, itu antara ada yang jahil atau gimana, gue nggak ngerti, Bang. Itu tuh posisi tuh benar-benar malam, kanan kiri nggak ada orang, nggak ada penerangan, kanan kiri kebon teh. Udah gitu ini juga ya, masnya terobos aja terus ya? Gue terobos, Bang. Muter balik gitu. Gue nggak mau muter balik, gue punya pikiran mau muter balik. Kayaknya udah cukup kita sampai sini aja. Gue punya pikiran berapa kali tuh begitu terus. Udah kayaknya cukup kita sampai sini aja. Tapi lagi-lagi cewek gue ngomong, udah jalan lagi kita, nggak usah muter balik. Karena muter balik nggak bakal mungkin. Kita jalan lagi, dan gue ngeliat map. Setelah dia hilang tuh gue masih gemetar, tapi gue sambil megang ngeliat map nih di HP gue, bahwa kita tuh di depan nggak jauh. Ketemu teman gue. Kayaknya nih terakhir. Ngeliat terakhir tuh kayaknya di sini. Akhirnya di depan tuh ketemu jalan provinsi. Ketemu ada bis lalu lalang. Ada orang, motor biasa. Tapi tuh anehnya tuh jalan yang gue lewatin itu bahangnya gelap. Bahangnya gelap semua. Gue kayak dari dunia lain gitu. Keluar dari dunia lain tuh bener-bener beda banget. Jalan yang auranya gitu. Iya, auranya beda banget. Feelingnya lah. Dari jalanan yang gelap menuju terang, jadi kayak mata gue kayak kaget lagi. Gue ketemu silau banget di sini jalanan. Gue ketemu jalan provinsi, gue akhirnya nggak lama ketemu teman gue yang tujuan akhir gue di situ di Padang Panjang. Tujuan akhir gue sebenarnya. Gue istirahat, malamnya itu gue dibawa ke jam gadang, besok paginya Imlek, Bang. Besok paginya Imlek, jam gadang ditutup areanya. Jadi gue mau foto-foto pagi nggak bisa. Itu kantor gue udah nelpon. Duh, kapan mau balik? Udah 7 hari izin nih. Akhirnya gue ngomong, iya Pak, besok saya balik ke Jakarta. Estimasi 5 hari ya nyampe Jakarta. Nanti saya kabarin.
Itu gue berpikiran 5 hari nyampe lah paling Jakarta, karena kita sebelumnya di banyak istirahatnya kan. Enggak, sebenarnya tujuannya apa ke Padang? Tujuannya itu bang ke Padang itu ya tadi ketemu temannya cewek gue itu yang di Padang Panjang tadi. Jadi udah ketemu teman gue, sebenarnya tujuan kita udah finish. Jadi kita harus balik lagi ke Jakarta. Sesimpel itu tujuannya? Sesimpel itu sebenarnya tujuannya. Silaturahmi tujuannya. Sesimpel. Tapi tadi di Palembang sempet sih silaturahmi di Sumatera. Keluarga. Jadi sekalian gitu. Sekalian. Jadi istilahnya tujuan kita udah berhasil. Udah finish. Gue sampai gak nyangka gue bisa nyampe sini. Nyampe Sumatera Barat. Jauh gue banget dari rumah. Gue telepon keluarga gue yang di Jakarta. Gue udah nyampe sini. Keluarga gue juga gak nyangka video call ternyata di belakang gue jam gadang. Yang seumur-umur bisa lihat fotonya cuma ada di kalender ya kan. Tiba-tiba nih gue bisa ngeliat video callnya langsung. Akhirnya, karena pihak kantor sudah meminta Abdul untuk pulang, ia memutuskan untuk pulang ke Jakarta di hari ke-8. Namun, ia tidak pernah menyangka kalau perjalanan pulangnya akan lebih mengerikan dari saat berangkat. Motor gue mati, cewek gue turun. Gue dorong tuh motor, cewek gue juga bantuin dorong. Lagi tanjakan tuh? Ditanjakan, gue dorong. Gue dorong sampai agak datar, baru gue berhenti. Sempat juga gue ngeliat dari kejauhan ada macan lewat. Nyebrang jalan. Yang bener macan? Bener bang. Itu tuh macan tuh gue baru pertama kali ngeliat seumur hidup gue ada macan nyebrang di depan mata gue. Gue mikir gue takutnya diterkam. Itu ada di kiri itu ada Sunda Bolong yang tadi yang kemarin beberapa hari lalu gue lihat di Padang. Yang di kanan kirinya kebon teh. Yang dia ngehalang gue di jalan. Yang gue sampai berhenti, yang sampai punggungnya dia itu keluar patung.